Tidak ada tempat lain di dunia seperti ini. Dua bangunan monumental, dua kekaisaran besar, dua agama, dan dua kisah yang berbeda. Selama lebih dari 400 tahun, Blue Mosque dan Hagia Sophia berdiri saling berhadapan di jantung Istanbul. Yang satu lahir dari kekaisaran Bizantium dan yang lainnya dibangun oleh Kesultanan Ottoman. Dan selama berabad-abad, banyak orang percaya Blue Mosque dibangun untuk menantang kejayaan Hagia Sophia. Seolah seorang sultan muda ingin membuktikan bahwa kerajaannya mampu melampaui mahakarya terbesar yang pernah dibangun oleh dunia Kristen. Tapi benarkah demikian? Apakah Blue Mosque memang dibangun untuk mengalahkan Hagia Sophia? Atau justru ada kisah yang jauh lebih menarik tentang ambisi, politik, dan bagaimana sebuah peradaban baru berusaha mewarisi kejayaan yang telah ada sebelumnya. Karena terkadang bangunan bukan hanya terbuat dari batu dan kubah, melainkan juga dari mimpi dan keinginan manusia untuk dikenang sepanjang sejarah. Hai, perkenalkan nama saya Desi dan saya adalah desainer arsitektural yang suka bercerita tentang arsitektur. Kalau yang lalu kita membahas Hagia Sophia, sekarang kita membahas tentang Blue Mosque. Yuk, simak. Bayangkan Anda sedang berdiri di Sultan Ahmed Square di jantung kota Istanbul. Di sebelah barat berdiri Blue Mosque dan tepat di hadapannya berdiri Hagia Sophia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah lapangan, tetapi keduanya lahir dari dunia yang berbeda. Hagia Sophia dibangun pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian I, sedangkan Blue Mosque baru hadir lebih dari 1000 tahun kemudian. Namun hingga hari ini keduanya tampak seperti sedang saling memandang, dan pemandangan ini membuat banyak orang bertanya, mengapa? Mengapa Sultan Ahmed I memilih lokasi yang begitu dekat dengan Hagia Sophia? Apakah itu sebuah kebetulan atau justru sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada dunia? Karena dalam sejarah, lokasi seringkali memiliki arti yang jauh lebih besar daripada bangunan itu sendiri. Jauh sebelum Ottoman datang, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium, dan pada tahun 537 Kaisar Justinian I meresmikan sebuah bangunan yang akan membuat dunia tercengang. Namanya Hagia Sophia. Pada masanya bangunan ini hampir mustahil dipercaya. Kubah raksasa seolah melayang, ruang interior yang sangat luas, dan teknik konstruksi yang melampaui zamannya. Selama hampir 1000 tahun, tak ada gereja yang mampu menyaingi ukurannya. Hagia Sophia menjadi simbol kejayaan Kekaisaran Bizantium, simbol dunia Kristen Timur. Dan salah satu bangunan paling penting di planet ini ketika para pengunjung masuk ke dalamnya. Mereka tak hanya melihat sebuah gereja, mereka melihat kekuasaan, kemakmuran, dan keyakinan sebuah peradaban terhadap dirinya sendiri. Pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II, sebuah peristiwa yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun dan mengubah jalannya sejarah dunia. Sesaat setelah memasuki kota, Mehmed II menuju Hagia Sophia. Bangunan itu tak dihancurkan, sebaliknya ia dipertahankan dan kemudian diubah menjadi masjid. Keputusan ini bukan sekedar keputusan religius, tetapi juga keputusan politik. Karena dengan mempertahankan Hagia Sophia, Ottoman seolah berkata kepada dunia, kami bukan penghancur Konstantinopel, kami adalah pewarisnya. Dan sejak saat itu, bayang-bayang Hagia Sophia selalu hadir dalam perjalanan arsitektur Ottoman. Para arsitek Ottoman terus mempelajari Hagia Sophia. Mereka mengagumi kubahnya, mempelajari proporsinya, dan mencoba memahami rahasia di balik ruang monumental tersebut. Puncaknya melalui seorang jenius bernama Mimar Sinan.
arsitek terbesar dalam sejarah Ottoman. Sinan merancang puluhan masjid dan melalui karya-karyanya, arsitektur Ottoman mulai menemukan identitasnya sendiri. Tetapi bahkan Sinan sendiri tak pernah membangun sesuatu tepat di depan Hagia Sophia. Seolah bangunan legendaris itu masih terlalu besar untuk ditantang. Tahun 1603, seorang anak berusia 13 tahun naik tahta. Namanya Sultan Ahmed I. Berbeda dengan para pendahulunya, Ahmed tidak memiliki kemenangan besar. Tidak ada kota besar yang ditaklukkan, tidak ada harta rampasan perang, namun ia memiliki sesuatu yang lain. Ambisi. Ia ingin dikenang karena para pengusaha tahu kekuasaan bisa hilang, tetapi bangunan dapat bertahan berabad-abad. Dan seperti banyak penguasa sebelum dirinya, Ahmed I memutuskan untuk mengabadikan namanya melalui arsitektur. Pada tahun 1609, Ahmed I memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya. Tetapi yang mengejutkan bukanlah ukuran masjidnya, melainkan lokasinya. Ia memilih sebidang tanah tepat di depan Hagia Sophia. Bagi banyak orang pada masa itu, keputusan tersebut terasa seperti sebuah pernyataan besar. Karena tepat di hadapannya berdiri bangunan yang selama 1000 tahun menjadi simbol kejayaan Bizantium. Dan kini seorang sultan muda Ottoman ingin meninggalkan warisannya sendiri. Tak sedikit yang mengkritiknya, sebab secara tradisional masjid kekaisaran biasanya dibangun menggunakan harta hasil kemenangan perang. Sedangkan Ahmed I tidak memiliki kemenangan besar, namun sang sultan tetap melanjutkan proyek itu. Karena baginya ini bukan sekedar tempat ibadah, ini adalah simbol kejayaan Ottoman. Mewujudkan visinya, Ahmed I menunjuk Sedefkar Mehmet Aga, seorang murid dari Mimar Sinan. Dan menariknya, Mehmet Aga tak mencoba menghindari bayang-bayang Hagia Sophia. Ia justru mempelajarinya. Kubah demi kubah, semi kubah yang bertingkat, proporsi ruang, dan aliran cahaya di dalam bangunan. Seolah ia sedang berdialog dengan para arsitek Bizantium yang hidup 1000 tahun sebelumnya, seakan dua peradaban besar sedang berbicara melalui bahasa yang sama, arsitektur. Namun Blue Mosque tidak dibangun untuk menjadi salinan Hagia Sophia yang memiliki jiwanya sendiri. Ketika akhirnya selesai dibangun, Istanbul memiliki sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 6 menara menjulang ke langit. Ratusan jendela memenuhi interior dengan cahaya alami dan lebih dari 20.000 ubin ismik berwarna biru memantulkan cahaya ke seluruh ruang sholat, memberikan suasana yang begitu khas, dan dari sanalah dunia kemudian mengenalnya sebagai Blue Mosque. Namun ternyata kehebohan Blue Mosque tak berhenti pada lokasinya saja. Ada hal lain yang membuat dunia Islam terkejut, yaitu jumlah menaranya. Pada masa itu sebagian besar masjid besar di Kesultanan Ottoman memiliki 2 atau 4 menara, sedangkan Blue Mosque dibangun dengan 6 menara. Dan angka itu memunculkan kontroversi karena di kota suci Mekah, Masjidil Haram saat itu juga memiliki 6 menara. Bagi sebagian orang hal tersebut dianggap tak pantas sebab tak seharusnya ada masjid lain yang memiliki kemegahan yang setara dengan masjid paling suci dalam Islam. Kabar tersebut segera menyebar dan kritik mulai berdatangan. Ada yang menganggap keputusan Sultan Ahmed I terlalu berlebihan. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kesombongan. Namun sang Sultan tak mengubah desain masjidnya. Sebaliknya, ia memilih solusi yang berbeda. Menurut kisah yang paling banyak diceritakan, Sultan Ahmed I memerintahkan pembangunan sebuah menara tambahan di Masjidil Haram hingga jumlah menaranya menjadi 7. Dan dengan demikian keistimewaan masjid suci di Mekah tetap terjaga. Terlepas dari apakah seluruh detail kisah tersebut benar-benar terjadi seperti yang diceritakan selama berabad-abad, suatu hal yang tak dapat disangkal. Blue Mosque telah menjadi bangunan yang begitu penting sehingga kehadirannya memicu perdebatan di seluruh dunia Islam. Dan
Hal itu menunjukkan bahwa Sultan Ahmed I tak sedang membangun sebuah masjid biasa. Dia sedang membangun sebuah simbol, simbol kejayaan, simbol kekuasaan, dan simbol dari ambisi sebuah kekaisaran yang sedang berada di puncaknya. Selama berabad-abad, banyak orang menganggap Blue Mosque dibangun untuk menyaingi Hagia Sophia, tetapi sebagian sejarawan melihatnya secara berbeda. Mereka percaya bahwa Blue Mosque bukanlah simbol persaingan, melainkan simbol pewarisan. Karena Ottoman tak berusaha menghapus Konstantinopel, mereka justru menjadikan bagian dari identitas mereka. Dan dengan membangun Blue Mosque tepat di depan Hagia Sophia, mereka seolah mengatakan, kami adalah kelanjutan dari kota ini. Kami adalah bab berikutnya dari sejarah Konstantinopel, dan bahwa setiap peradaban besar selalu berdiri di atas warisan peradaban sebelumnya. Hari ini lebih dari 4 abad telah berlalu, Kekaisaran Bizantium telah lama runtuh, Kesultanan Ottoman pun telah menjadi bagian daripada sejarah. Namun dua bangunan itu masih berdiri dan saling berhadapan, menyaksikan jutaan manusia datang dan pergi. Dan mungkin Blue Mosque tidak pernah dibangun untuk mengalahkan Hagia Sophia, karena beberapa mahakarya tidak diciptakan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling melengkapi dan bersama-sama menceritakan perjalanan panjang sebuah kota yang bernama Istanbul. Sebuah kota yang telah menjadi rumah bagi kekaisaran, agama, dan peradaban selama lebih daripada 1000 tahun. Dan di antara semua kisah yang pernah terjadi di sana, dua kubah besar yang berdiri saling berhadapan itu masih terus mengingatkan kita bahwa sejarah tak selalu tentang menggantikan. Terkadang sejarah adalah tentang meneruskan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!